akhirnya jadi peran utama? Nervous banget karena ini pertama kalinya aku jadi peran utama dan aku juga nggak pernah main film komedi sebelumnya, jadi kayak komedi tuh kayak aduh bakalan nggak ya itu tuh selalu menghantui aku dalam setiap prosesnya. gimana acting sama Burike? Ya itu juga ya, Masya Allah pada kesempatan main sama Burike kayak beneran nggak sih, rasanya tuh kayak mimpi semuanya, semua prosesnya, tapi aku jalanin dengan penuh kepercayaan bahwa ini proyek akan membuahkan hasil yang baik bersama. Tapi sekarang banyak orang yang kenal kamu walaupun bisa orang pada nggak sebelah mata ya? Kepikiran. Aku kepikiran. Ya, Nu, boleh nggak sih? Tadi kan nggak sempat dijawab. Kamu kan juga jadi eksekutif produser ya? Nggak kedengeran? Iya. Iya, itu gimana? Kenapa yang membuat kamu memutuskan untuk mengambil film ini menjadi eksekutif produser? Dan Karena menurut aku setiap kesempatan dalam hidup aku yang baik-baik, yang bisa diusahakan untuk jadi baik sih aku mau terus usahain ya. Apalagi nggak semua teman-teman aku yang aktor juga bisa dapat kesempatan untuk berkontribusi sebagai eksekutif produser. Kayak kalau emang udah tawaran datang ke aku pasti mau challenge itu tuh aku jalanin gitu. Jadi aku bersyukur bisa berkontribusi lebih dari sekedar aktor di project ini. Jadi kayak aku senang sih jadi aktor. itu berarti ditawarin ya atau bukan kamu? Diajak. Makanya untuk adegan aksinya dapat dari kayaknya kelihatannya banyak latihan fisiknya seperti apa? Iya, latihan fisiknya berat sih. Dari awal 2 bulan reading itu awal-awal kita nggak baca skrip dulu, kita training badan dulu, terus exercise kayak cara amannya gimana, banyak komunikasi juga. Jadi semuanya prosesnya aku seneng sih. Kenapa sih gue nervous banget ya hari ini ya? Nervous banget. Kayaknya dari kan ini kan memainkan banyak karakter ya, jadi mungkin yang paling berbekas yang mana sih karakternya atau yang mungkin paling tertantang gitu? Semuanya berbekas ya Mbak. Karena balik lagi saya juga sampai detik ini juga masih proses belajar. Jadi setiap pelajaran yang bisa saya ambil dalam proses itu adalah hal yang berkesan buat saya, karena saya percaya semua itu bakal berguna bagi saya ke depan. Karena ini kayak belakangan dan kayaknya akan banyak komedi. Kita emang mau branding diri jadi komedi atau emang tawarnya lebih banyak di komedi? Tawaran komedi semua, gue gak pernah tawarin horor, gue tawarin horor, film perang gak pernah, pasti komedi. Sekarang ya, justru awal-awal dulu gak pernah ditawarin komedi. Nah, sekarang malah komedi terus tuh. Buat kamu sendiri nyamannya di mana? Nyaman di mana sebenarnya saya rasa saya sekarang udah ada di tempat yang saya mau. Jadi saya nyaman aja sih di project manapun selama saya merasa mampu bisa mengemban semua beban itu. Terus kamu merasa terbangun kan sebenarnya kamu kan berawal sebagai influencer yang sangat sangat menginfluence gitu loh. Terus sekarang tiba-tiba menjadi aktor. Berarti kan ada tanggung jawab lagi yang lebih besar gitu. Buat kamu sendiri tuh seperti apa, atau bagaimana kayak membaginya, atau mungkin memberi audiens memberi audiens kamu tuh seperti apa gitu? Iya. Ya pasti saya dari influencer saya udah bersyukur, terus ada kesempatan untuk main film saya bersyukur lagi. Pokoknya banyak banget dalam proses ini di karir saya yang bisa saya syukurin, dan saya akan selalu bersyukur sih sama segala-galanya. Jadi kayak apapun tantangannya, apapun ranahnya itu berkah buat saya. Waktunya enakan yang mana? Duitnya mah enak-enak aja, makanya dealing yang pinter. Di kredit itu ada jadi sama Darara. Nah, kebetulan karena saya pertama kali ini jadi peran utama, jadi kayak saya pengen ajak sahabat-sahabat saya juga yang juga influencer untuk berkontribusi mewarnai karya ini gitu. Jadi saya tuh dapat dukungan Masya Allah banget dari lingkungan saya untuk percaya sama kemampuan saya untuk bawa film ini itu sebagai peran utama. Jadi saya semakin pede lagi. Gimana reaksinya si Fadil? Teman-teman saya sih dari dulu waktu walaupun peran saya cuman dapat sepatah dua kata juga udah seneng ya Mbak. Jadi apalagi peran utama, apalagi juga saya eksekutif produser, jadi mereka dukung banget sih. Kakeknya versi terbaik kakeknya seperti apa sih? Apalagi sekarang udah Bang Buana lebih tinggi lagi, apa sih versi terbaik kakeknya? Prestasi terbaik. Versi terbaik. Versi terbaik. Apalagi
lagi jadi peran utama, udah Malang Buana lebih In tinggi. English? Masih terbaik dari gue. Kayaknya versi gue begini-gini aja ya. Dong, Cuman di sekarang workout setiap hari, berarti Oh. kamu udah menjadi versi yang terbaik. iya, aku selalu Fun fact, aku promo buat dia tuh sekarang punya gym dan akhir-akhir ini hampir setiap hari workout. Berarti dia menuju versi terbaik Keanu. yes. Versi terbaik saya adalah kalau saya masuk surga, Mbak. Ya kan? Jadi dalam hidup saya akan berusaha nge-gym, berusaha acting, semua saya berusaha. Sebenarnya bahasa Inggris juga lancar, cuma nggak tahu kenapa malu-malu ada kamera. Aku malu udah Kak Cinta. Your English is so good. It's I know. Gimana di sini kan kayak mungkin kalian akan berlawanan akan Beradu acting. Ya, dan mungkin antara jahat dan baik juga ya kan, saya Belum menemukan tahu. gitu. Belum tahu, tapi yang pasti di film Agen 62 ini ada saatnya dimana kita menjadi besties. Dan tadi aku belum sempat cerita, tapi salah satu scene favorit aku ada pokoknya nanti dimana aku dan Keanu berhadapan dan dia mengatakan kata-kata yang ngena banget ke hati aku, sehingga waktu aku harus meneteskan air mata itu tuh aku nggak acting. Aku saking terharunya dan terhanyutnya dengan aktingnya Keanu, keluar air mata secara natural. Iya. Iya, luar biasa dia. Dan Gimana aku juga rasanya Keanu dipuji sama Cinta? seneng. Aku tuh dalam proses ini benar-benar semangat, selalu makin percaya diri setiap prosesnya karena dapat afirmasi baik daripada senior dan semua tim yang menjalani. Jadi aku bersyukur banget sih ada di project ini di tengah-tengah orang-orang yang benar-benar apa sih bahasanya? Yang sudah support banyak gitu ya. berpengalaman dan Oh. support kamu. Lu tadi sempat di-mention kamu sempat takut sama Cinta dan Ulrike. Terus kan Takut jadi lah bestie. gue, gila kali. Cinta Laura, the name itself itu udah buat aku ya intimidating gitu ya. Tadinya kayak gila ya dia raih segala-galanya, pendidikan dia kejar, karir dia kejar semuanya dan semua lagi nyanyi juga. Jadi pas ketemu apa iya gue kerja sama Cinta Laura, apa iya sama Burike gitu. Kayak udah sukses di perfilman, dia ke pemerintahan jadi juga gitu. Gue mau ngapain, ngobrol apaan ya? Ternyata mereka tuh orang-orang yang grounded banget. Jadi semakin tinggi pohon emang bukan hanya dia dengan labelnya, tapi juga dia bisa grounded ke anak-anak kayak baru kayak aku gini. Pencapaian terbesar aku di film ini adalah membuat Keanu berani menatap mata aku. Tuh kan, sekarang kita berani foto-fotokan. Dia kurang ajar, kata-katanya juga berani sekarang. Iya. Sekarang sudah melampaui batas. Keberanian itu. Tapi kan kita pas pertama kali ketemu Keanu gimana? Sebenarnya selama beberapa tahun terakhir aku udah sering ketemu Keanu di acara-acara premiere atau acara-acara industri lah, dan selalu hai apa kabar. Cuman setiap diajak ngobrol tuh jawaban dia selalu minim, dan cara aku mendekati dia adalah terus memberikan pujian yang sungguh-sungguh ya, bukan pujian kosong gitu. Dan aku rasa emang membutuhkan film seperti ini dan pendekatan 2 bulan yang gak berhenti-berhenti yang untuk membuat dia sadar bahwa aku memang sayang sama dia dan merasa bahwa dia aura bintangnya memang luar biasa dan patut ada menjadi peran utama sekarang. Amin. Cinta Laura yang ngomong. Cinta Laura sendiri bermain dengan Mbak Ibu Rike gitu ya, yang sama-sama juga dua perempuan. Kalau menurut saya itu benar yang tough. Itu seperti gimana rasanya? Aku merasa bersyukur banget bisa kerja sama seorang Mbak Rike karena dia adalah bukti bahwa seseorang yang memiliki intelligence yang luar biasa juga bisa memiliki sisi humoris dan benar-benar mengerti manusia gitu, karena kan orang yang bisa melawak itu orang yang benar-benar bisa membaca cara berpikir orang lain dan mencari tahu gimana cara bikin mereka ketawa, gimana cara bikin mereka relate. Dan aku nggak surprise sih bahwa Mbak Rike bisa menjadi pemimpin sekarang karena dia emang orangnya merakyat banget, ngerti banget apa yang dibutuhin orang-orang sekitarnya dan juga memiliki otak yang luar biasa dan visi yang keren untuk ya mensejahterakan negara kita. Perempuan-perempuan tangguh tau gak lo? Cewek-cewek powerful. Ya. Menular nggak kira-kira nantinya Cinta? Oh she is. Dia udah menurut aku Kak Cinta tuh udah cuman beda ranah aja, tapi sama-sama berkontribusi untuk banyak orang, punya visi-misi yang besar dengan apa yang mereka percaya. Menurut aku Bu Cinta saking hormatnya gue, Kak Cinta sama Bu Rike tuh udah representasi
contoh icon buat para perempuan untuk berani mengambil jalannya sendiri gitu untuk menuju besar dan sukses. Dan satu lagi yang aku sangat respect dari Mbak Rika, yang aku juga melihat sedikit ada diri aku dalam dia. Mungkin kan karena dia berperan dulu sebagai seseorang yang ngelawak, orang-orang berasumsi bahwa oh Rika itu orangnya paling humoris dan gak ada sisi seriusnya, ya paling orangnya gitu-gitu aja gitu, surface level. Tapi don't judge a book by its cover itu adalah sebuah perkataan yang benar-benar valid, karena di luar peran-peran humorisnya Mbak Rika itu memang apa ya, pemikir yang luar biasa. Dan ya sama seperti aku dulu saat memulai karir aku di industri entertainment, kan orang suka ngeremehin. Baru setelah aku bisa masuk sebuah universitas pendidikan yang bisa dibilang sangat bagus, orang baru menyadari oh ternyata dia akademis juga ya. Jadi I feel like kita punya hal tersebut yang sama gitu, diremehkan orang, tapi setelah pembuktian baru orang menyadari oh ternyata mereka memiliki dimensi-dimensi lainnya gitu. Ada yang lawan ya? Oke, terima kasih. Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton film Agen 62 tanggal 3 Juli di bioskop. Boleh sekali